Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ibu. maaf ya, Malam saya Ibu. baru pulang jadi saya buru-buru banget. Jadi kita agendanya kan kita tinggal 2 kali lagi. Pekan depan rencananya mau bahas kisi-kisi. Jadi hari ini kita mau membicarakan evaluasi ya sediaan steril. Sediaan steril meliputi apa aja? Sediaan mata, kemudian sediaan hidung dan injeksi. Ya, kemarin kan Ibu sudah minta teman-teman semua masing-masing cari di farmakope monografi untuk sediaan steril tadi. Nah, kalau udah disiapkan PPT, silakan. Kalau belum, tugasnya silakan ditayang, di share screen sambil dibacakan. Kalau memang sudah bisa menjelaskan, silakan dijelaskan juga. Ya, berarti sudah siap semua ya. Sekarang Ibu akan panggil acak aja ya. Gimana, sepakat? Sekarang. Iya, absenin. Mau di absen buruan. Absen dulu dia. Ya. Saya belum. Dia Coba dimulai dari Fahmi. Saya mau lihat di G Drive. Udah ada di G Drive kan? sudah ada Bu. Mm-mm. Silakan Fahmi. Nah, ini Fahmi tetes mata oksimetazolin hidroklorida. Coba dijelasin. Silakan di share screen dan dijelaskan apa aja pengujiannya untuk tetes mata. Jadi sediaan mata itu kan ada tetes mata dan salep mata. Ya. Itu apa aja pengujiannya? Mana Fahmi? Tadi sediaannya apa ya Fahmi ya? Fahmi oksimetazolin. Metazolin hidroklorid. Tetes mata. Di sini ada tetes hidung, ada tetes mata juga. Fahmi? Monitor ya Fahmi ya? Fahmi belum respon. Kita lanjut ke ini ya. Eh, ke ini dulu coba. Apa ya? Septi Wafa coba. Salep mata ya. Isi minimum. Halo, suara saya sudah terdengar belum ya? Terdengar Ibu. Ada respon ya. Septi Septi Wafa belum ada respon juga.
Silakan yang mau. Gimana nih, nggak dimulai-mulai nih, nggak ada yang mau, dipanggil juga enggak, gimana dong jadinya? Halo? Ya, Bu. Ya, ayo silakan, ada yang mau nggak? Saya tunjuk nggak mau, nggak tampil. Disuruh yang maju juga sukarela nggak mau. Gimana maunya dong? Coba Sally, Saya maju dah, Bu. Tapi kagak bisa share screen, Bu. nggak bisa share screen. Teguh di Iya, mana dari filenya? HP. Filenya Di udah disetor ke siap ke ini Teguh kelasnya Septi Nggak Berta. ada di Google Iya. Drive. Teguh. Saya yang share screen ya. Nah, oke. Yang injeksi digoksin bukan? Iya, Bu. Itu, Bu. Ya, sebentar, sebentar. Saya share screen. Ya, udah kelihatan belum? Iya, Bu, udah Udah, kelihatan. Bu. Ya, silakan coba dibaca. Injeksi digoksin. Ya, Injeksi digoksin adalah larutan steril digoksin dalam air untuk injeksi dan etanol atau pelarut lain yang selesai mengandung digoksin Ca sesuai. eh Pelarut lain ya yang sesuai. IPO, Bu, mengandung Hmm. digoksin CaHS oleh tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari Ini 105% nih, dari jumlah yang tertera pada etiket. ini rumus molekulnya nggak kayak gini ya. Ini typo nih. Baca gimana, Bu? Ini salah, nggak seperti ini. Karena Ibu rujuk langsung dari farmakopenya ya. Ya, Bu. Kelihatan nggak farmakope sebelah kanan? Kelihatan, Iya, Bu. Bu, kelihatan. Nah, digoksin ya. Digoksin. Injeksi digoksin. Nah, gini ya. Jadi sumber aslinya tuh yang kanan ini. Nih, injeksi digoksin, kita lihat ya, larutan steril digoksin dalam air untuk injeksi. Jadi pelarutnya adalah WFI atau for injection atau air untuk injeksi. Ya, kan kalian ini udah level S1 ya.
Berkali-kali saya tekankan ya tidak sama dengan anak D3. Ya kalau level S1 saya ngajarnya nggak seperti ini ya. Mereka mau ngambil dari pustaka, tapi saya menganjurkan juga mereka harus membuka farmakope. Namun kalau level S1 saya nekenin banget gitu dan saya itu berusaha ingin menjelaskan setiap yang ada di farmakope ini ya. Jadi injeksi digoksin, coba lanjutin baca Teguh. Cuma di sininya yang tadi salah typo, kamu lihat nih, CAHS ola ini adalah ini sebenarnya. Rumus molekulnya, Teguh. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nih, coba. C4H4O14. Ya, Tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 105% dari jumlah yang tertera pada etiket. nah, ya. Itu artinya apa? Ini menunjukkan kadar. Ya, jadi kalau kita membicarakan injeksi digoksin, itu merupakan suatu larutan. Oh, jadi injeksi digoksin itu bentuknya larutan, bukan suspensi, bukan emulsi, tapi larutan. Larutan steril dengan zat aktif digoksin. Pelarutnya apa? Pelarutnya adalah air untuk injeksi atau WFI ya, water for injection, atau bisa juga etanol P, air untuk injeksi dan etanol P atau pelarut lain yang sesuai. Ya, jadi tidak terpatok WFI, bisa juga pelarut yang sesuai. Kemudian, berapa kadarnya? Kadarnya adalah 90 ya, tidak kurang dari 90. Jadi paling dikit 90. Atau kalau ditulis secara matematik 90 sampai dengan 105. Tidak lebih dari 105, nggak boleh juga terlalu tinggi. Ya, karena apa? Digoksin termasuk yang indeks terapinya sempit. Biasanya kalau sediaan obat itu plus minusnya 10%. Coba kalian lihat paracetamol tablet. Kalian nanti kan udah punya nih e-farmakopenya. Kalian cari coba paracetamol tablet itu plus minusnya 10%. Kalau digoksin dia indeks terapi sempit, plus minusnya cuma 5%. Nggak boleh lebih ya dari jumlah yang tertera pada etiket. Jadi semua dibandingkan terhadap yang ada di etiket. Lanjutkan, Teguh. Baku pembanding digoksin BP, BPFI. BPFI tidak boleh Ya. dikeringkan sebelum digunakan. Simpan dalam wadah tertutup rapat dan terlindung dari cahaya. Oke. Endotoksin BPFI atau dalam kurung catatan bersifat pirogenik. Pirogenik ya. Penanganan viral dan isi Vial. harus hati-hati Penanganan untuk vial. menghindari penanganan vial dan isi harus hati-hati untuk menghindari kontaminasi. Oke. Rekonstitusi seluruh isi digunakan dalam waktu 14 hari dan simpan larutan dalam lemari pendingin. Simpan vial yang belum dibuka dalam lemari pembeku. Ya, jadi gini. Jadi di dalam suatu monografi di situ dipersyaratkan baku pembanding. Apa itu baku pembanding? Baku pembanding ada suatu standar yang dipakai untuk menjadi acuan di dalam analisa. Ya, di dalam menganalisa injeksi digoksin ini butuh suatu baku standar, baku pembanding. Ya, jadi ibaratnya kalau kita nguji sampel kita ngebandingin terhadap apa? Nah, inilah pembandingnya, baku pembanding. Di sini baku pembandingnya adalah digoksin BPFI. BPFI itu kependekan dari Baku Pembanding Farmakope Indonesia. Ya, di sini dijelaskan dia tidak boleh dikeringkan sebelum digunakan. Penyimpanannya juga di dalam wadah tutup rapat terlindung dari cahaya. Ya, berarti dia sensitif terhadap cahaya. Kemudian ada juga pembanding yang namanya endotoksin BPFI. Nah, endotoksin BPFI ini ya, endotoksin itu pirogenik. Pirogenik itu artinya bisa menimbulkan demam. Pirogen itu. Terus penanganan vial, jadi dia disimpannya di dalam vial ya. Penanganan vialnya dan isinya harus hati-hati untuk menghindari kontaminasi. Ya, rekonstitusi itu artinya apabila si baku pembanding ini akan digunakan, dia kan harus ditambahkan pelarut dulu, itu namanya direkonstitusi. Dia itu setelah direkons hanya di maksimal 14 hari. Ya, kemudian larutannya disimpan di dalam lemari pendingin maksimal 14 hari. Simpan vial yang belum dibuka dalam lemari pembeku. Ya, kalau vial, jadi vial yang belum dibuka di lemari pembeku. Tapi kalau yang udah dibuka di lemari pendingin maksimal 14 hari. Seperti itu ya. Lanjut. Untuk identifikasinya, waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan uji seperti yang diperoleh
pada penetapan kadar larutan seperti tertera pada identifikasi secara kromatografi lapis tipis 281. Oke, dia stop dulu di situ. Nah, kemudian ya urutan monografi begini ya. Ini judul injeksi. Kemudian dijelaskan di sini pemberiannya. Digoxin itu apa? Kemudian baku pembandingnya apa? Berikutnya adalah identifikasi ya. Jadi sebelum kita mengenal, kan kita ibaratnya nih mau kenalan sama orang ya. Kita kan mula-mula identifikasi dulu. Ini benar nggak Teguh ya kan? Sebelum kita menggali lebih dalam, kita benar atau tidak. Identifikasi untuk menyatakan ini benar nggak digoxin. Caranya gimana? Ada dua pengujian, ya A dan B. Kalian perhatikan di sini ya. Identifikasi adalah parameter penting yang tidak boleh direduce. Ya, jadi kalau di industri, ya setiap kedatangan bahan, ya industri farmasi itu wajib menguji. Misalnya datang nih beli bahan baku paracetamol, datangnya misalnya ada 10 wadah. Misal, satu batch misalkan banyak ya, misalnya berapa tong gitu. Misalnya satu batch bisa lebih dari satu wadah, itu seluruh wadahnya harus diidentifikasi. Ya, itu ketentuannya ada di CPOB. Nggak boleh direduce. Direduce itu artinya tidak dilakukan pengujian. Itu namanya direduce, nggak boleh. Identifikasi, caranya gimana? Caranya sampelnya harus diambil, kemudian diuji. Yang A itu menggunakan kromatografi, KCKT biasanya. Ya, apanya yang dilihat? Yang dilihat adalah waktu retensi. Waktu retensi itu kalau kalian belajar kromatografi kan pasti kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, sama prinsipnya. Ya, jadi kalau kromatografi lapis tipis itu kan totalan dari sampel dan pembanding itu kan sama-sama ya. Sama gitu. Ini kita supaya gampang ya analoginya pakai KLT misalnya. Standar kita totolin, sampel kita totolin, kemudian dielusi pakai fase gerak, nanti kan mereka akan berjalan kan. Nah, nanti itu mereka memiliki namanya RF, retardation factor. Itu sama, tingginya sama gitu. Intinya gitu. Artinya, waktu retensi, puncak utama tuh artinya standar. Yang ada di dalam standar sama dengan yang ada di uji. Uji sama dengan standar. Nah, itu artinya betul zat itu digoxin. Yang berikutnya yang B dengan lapis tipis. Yang A dengan kromatografi cair kinerja tinggi, KCKT. Kalau yang B dengan KLT. Nah, di sini dijelasin di farmakope. Untuk KLT itu nomor lampirannya 281. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut, lihat di 281. Ya, secara umum untuk uji KLT itu dia harus pertama sekali preparasi larutan uji. Kemudian ada larutan baku. Larutan uji, dan lebih di sini secara ini aja ya, ringkasnya aja, detailnya ada di 281. Gitu ya, jadi identifikasi dengan dua cara. Kemudian berikutnya uji endotoksin, coba dibaca. Endotoksin bakteri halaman 201 tidak lebih dari 200 unit endotoksin Farmakope Indonesia per miligram digoxin. Etanol antara 9%. Halo, jadi 201 bukan halaman ya, tapi nomor lampiran. Ya, jadi pengujian yang ada di farmakope kan banyak, dikasih nomor kayak gini nih. Pengujian secara KLT, kromatografi lapis tipis, nomornya 281. Ini bukan halaman, tapi nomor lampiran. Ya, jadi ada uji endotoksin bakteri, itu syaratnya 200, tidak lebih dari 200 unit endotoksin farmakope Indonesia per miligram dari digoxin. Lanjut, persyaratannya apa? Lainnya memenuhi syarat seperti tertera pada injeksi. Terus etanol antara 9% dan 11%. Iya. Kemudian penetapan kadar. Penetapan kadar lakukan penetapan dengan cara kromatografi, cari kinerja tinggi seperti tertera pada kromatografi. Oke. Nomor 931. Iya, 931 nomor apa? 931 nomor? Nomor lampiran. Nomor lampiran. Oke, ya stop sampai di situ. Baca wadah dan penyimpanan. Wadah dan penyimpanannya gimana? Untuk fase gerak buat campuran.
Nggak Wadah usah. penyimpanannya Ya, wadah dan wadah dan penyimpanan. penyimpanan. Dalam wadah dosis tunggal sebaiknya dari kaca tipe L. Hindari dari panas yang berlebih. Bukan tipe L ya, tipe 1. Oh, tipe 1. Ya, hindarkan dari panas yang berlebih. Jadi dia sensitif ya terhadap panas. Ya, di sini pengujian lihat ya, syarat lain memenuhi syarat pada injeksi. Jadi syarat pada injeksi seperti apa? Nah, itu yang perlu kita lihat ya. Karena kan kita lagi belajar sediaan-sediaan steril. Nih ya. Kita lihat di sediaan umum. Ya, injeksi sediaan umumnya. Ini kita stop dulu yang ini kita tutup aja ya. Sini. Ketentuan umum atau sediaan umum deh. Ya, di sini ada sediaan umum ya. Sediaan umum yang ada di bentuk sediaan yang ada di pasaran itu namanya sediaan umum. Ada semua di sini keterangan. Kita mau lihat injeksi. Ya. Injeksi. Nah, ini. Jadi untuk injeksi di sini membicarakan tentang apa? Pertama adalah membicarakan tentang sediaan parenteral. Sediaan parenteral adalah sediaan yang ditujukan untuk penyuntikan melewati kulit atau batas jaringan eksternal lain, di mana zat aktif yang diberikan dengan adanya gravitasi atau kekuatan mengalir langsung ke pembuluh darah, organ atau jaringan. Sediaan parenteral dibuat dengan teliti menggunakan metode yang dirancang untuk menjamin bahwa sediaan memenuhi persyaratan farmakope untuk sterilitas, pirogen, bahan partikulat, dan kontaminan lain. Dan bila perlu mengandung bahan penghambat pertumbuhan mikroba. Ya, jadi di sini sekalian lihat ya, persyaratannya apa aja di sini? Sterilitas ya, sediaan injeksi, udah pasti karena dia steril. Kemudian adalah pirogen. Ya, pirogen artinya dia bebas dari pirogen biasanya dengan uji endotoksin. Kemudian bahan partikulat. Jadi memang harus bebas dari partikel. Ada persyaratan ukuran partikelnya, ya. Kemudian kontaminan lain bila perlu mengandung pengawet. Ya, di sini yang menghambat pertumbuhan, jadi yang bakteriostatis, seperti itu ya. Nah, di sini ada injeksi, ya. Kalau injeksi, sekarang saya review ya, injeksi volume kecil dan volume besar. Ini ada di sini. Apa yang dimaksud dengan injeksi volume kecil coba? Volumenya berapa kalau injeksi volume kecil? 100 lebih kurang atau sama dengan 100? Ya, 100 ke bawah ya. Di sini ada nih. Injeksi volume besar dan injeksi volume kecil. Dalam farmakope yang dimaksud dengan larutan intravena yang volume besar apabila volumenya itu lebih dari ya. Jadi poinnya kalau besar itu lebih dari ya. Tapi kalau dari 100 ke bawah itu kecil. Dia kalau lebih dari itu besar. Kalau yang kecil itu 100 ke bawah. Jadi 100 masuk maksudnya gitu ya. Ya, jadi kalau ditanya 100 berarti dia volumenya kecil. Nah, itu yang penting. Jadi yang penting dari injeksi ini adalah sorry. Ya, yang penting itu adalah ininya apa namanya itu syaratnya ini tadi ya, steril, pirogen, bebas pirogen, kemudian bahan partikulat ya. Itu untuk injeksi itu syarat. Kemudian itu tadi definisi injeksi volume besar, injeksi volume kecil. Kalian catat ya, volume besar, volume kecil. Gitu. Nah, di sini untuk injeksi itu kan zat pembawanya bisa air, bisa juga yang bukan air, ya minyak. Ya, di sini. Kalau zat pembawanya air itu berarti persyaratannya nih, kita lihat di sini. Kalau air sebagai pembawa injeksi, persyaratannya adalah bebas pirogen ya di 231, ini lampiran 231. Kemudian dia kalau nggak pirogen, uji endotoksin. Kebanyakan sekarang sudah uji endotoksin ya. Kemudian dia memenuhi persyaratan apa lagi? Yaitu kalau misalnya dia volume besar, injeksi volume besar, isotonisitasnya dipersyaratkan.
ya. Selain dia ada pengujian injeksi secara umum, yaitu apa? Bahan partikulat, sterilitas, ya, itu udah pasti ya. Sterilitas bahan partikulat itu untuk persyaratan injeksi seperti itu, sama endotoksin. Nah, kalau dia pembawanya bukan air ya, misalnya minyak, nah di sini ada persyaratan nih, persyaratan untuk minyak. Ya, jadi ada bilangan-bilangan seperti ini nih, bilangan penyabunan, bilangan iodium, ya, lemak dan minyak lemak. Nih ada di sini untuk persyaratan bahan zat pembawa yang bukan air. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita lihat bahan partikulat ya. Bahan partikulat. Jadi persyaratan yang pertama tadi steril, kemudian endotoksin. Endotoksinnya bebas dari endotoksin bakteri. Berikutnya adalah bahan partikulat. Ya, kita lihat di sini ya. Seluruh sediaan yang ditujukan untuk penggunaan parenteral harus dibuat sedemikian rupa untuk mendeteksi bahan partikulat. Ya, jadi dia itu harus bebas partikulat sesuai dengan persyaratan di 751. Setiap wadah sediaan parenteral harus diperiksa. Jadi bedanya kalau sediaan non steril itu bisa disampling. Ya, tapi kalau partikulat untuk sediaan steril itu setiap wadah harus dicek. Ya, dia bukan disampling tapi betul dicek. Makanya kalau sediaan steril itu ada ininya ya apa? Randomannya kemungkinannya kurang banyak. Maksudnya kemungkinan dia rejectnya lebih besar. Karena soalnya semua gitu ya. Setiap wadah sediaan parenteral harus diperiksa terhadap kemungkinan adanya bahan asing dan bahan partikulat. Ya, disebut dengan partikulat visible di dalam isi. Proses pemeriksaannya harus dirancang dan dikualifikasi untuk menjamin bahwa setiap lot dari seluruh sediaan parenteral ya, seluruh. Jadi memang harus menjamin ya bagian QA-nya itu harus menjamin seluruhnya. Seluruh sediaan parenteral bebas. Makanya kan kalau di industri kan mesinnya udah langsung mendetek tuh biasanya ya. Mendetek ini apakah sediaannya partikulatnya memenuhi syarat atau enggak. Kalau enggak memenuhi syarat dia langsung ada di reject langsung ya. Jadi seluruh sediaan parenteral bebas dari partikulat visible. Setiap wadah yang isinya menunjukkan adanya partikulat visible harus ditolak ya, di reject. Pemeriksaan partikulat visible dapat dilakukan dengan pemeriksaan efek kritikal lainnya seperti retak atau pecahnya wadah atau segel atau pada saat karakterisasi penampilan fisik sediaan terliofilisasi. Ya. Jadi untuk sediaan steril intinya ada pengujian namanya bahan partikulat dan itu diujinya seluruhnya ya. Bila sifat isi atau sistem penutup wadah memungkinkan hanya pengawasan terbatas dari isi keseluruhan pengawasan 100% terhadap lot harus dilengkapi dengan pemeriksaan terhadap isi. Ya, itu intinya dia diperiksa semuanya. Jadi dipastikan memang semua sediaan steril kita itu partikelnya memenuhi syarat. Nah, untuk injeksi volume besar ya, infus ya, dia harus melalui uji pengaburan cahaya dan prosedur mikroskopik ya. Jadi uji partikulat itu ada dua cara. Ya, kalau di farmakope di 7 berapa nih 51 kalian buka, itu ada dua cara. Ya, ada namanya uji pengaburan cahaya, ada namanya uji prosedur mikroskopik. Masing-masing uji itu memiliki kriteria keberterimaan yang berbeda-beda. Ya, kalau uji pengaburan cahaya itu lebih ini ukurannya lebih banyak ya. Jadi dipersyaratkan dua ukuran, ukuran 10 mikron sama ukuran 25 mikron. Ya. Jadi memang kecil banget partikel yang boleh lolos itu kecil banget. Yang kurang dari 10 mikron lebih sedikit ya dibandingkan yang kurang dari 25 mikron. Artinya 25 mikron lebih banyak ya. Kalau mau lihat detail di 751 itu ada persyaratannya. Intinya di uji bahan partikulat dilakukan 100%, ada dua metode ya. Pakai pengaburan cahaya atau pakai uji mikroskopik yang masing-masing punya persyaratan sendiri-sendiri. Kalau pengen tahu itu nanti dilihat di 751 kalian bisa tahu caranya seperti apa ya.
Kemudian sterilitas ya. Kalau uji sterilitas kan uji secara mikrobiologi, nanti dilihat pertumbuhan kumannya. Biasanya inkubasi ya, misalnya selama 2 minggu ya, dilihat pertumbuhannya. Namanya dia steril berarti tidak ada pertumbuhan mikroba ya. Kemudian kejernihan larutan, bahan partikulat tadi udah ya. Seperti itu. Itu injeksi. Oke. Berikutnya yang lain untuk silakan yang sediaan mata ya. Sediaan mata, tetes mata, salep mata. Silakan yang tugasnya udah mencari untuk sediaan mata, silakan. Tetes mata atau Saya salep Bu, mata. tapi nggak bisa share screen. Oh, Fahmi. Fahmi ya oksitetrasiklin bukan? Iya Bu. Fahmi ya. Kayak tadi si Teguh saya inin juga ya, bentar ya. Tadi ininya kemana gigi drive-nya? Sebentar. Kok hilang sih? E-booknya udah pada punya semua ya, selain yang e-farmakope, e-booknya punya kan? Punya Bu. Udah, Ya, Bu. kadang e-book e-farmakope kadang suka lagi ada trouble juga, jadi lihat yang e-booknya aja ya. Aduh, Fahmi tadi saya udah buka tugasnya Fahmi. Nah, share screen ya. Oksitetrasiklin ya Fahmi. Sekalian saya buka farmakopenya oksitetrasiklin. Iya Bu. Sebentar. Aduh. Jadi kita enak kalau ngelihat farmakope langsung. Nah, sama tugasnya Fahmi. Apa namanya? Kok ini sih? Oksitetrasiklin. Salep. Oksitetrasiklin tetes mata ya. Oksitetrasiklin tetes mata. Bu, oksimetazolin Bu. Salah ya, sorry. Apa? Oksimetazolin. Iya Bu, metazolin Metazolin. tetes mata. Oksimetazolin itu ada 2 ya, tetes hidung dan tetes mata. Ini yang tetes mata. Iya Ya. Bu. Ntar saya share screen sebentar. Tetes mata. Kalau nanti ujiannya kayak gitu bisa nggak? Harus lihat uji-ujinya apa aja. Tetes mata. Ya, udah kelihatan ya. Tetes mata oksimetazolin hidroklorida. Silakan dibaca. Yang kiri farmakopenya.
Nah, Tetes mata ini saya langsung mulai aja ya, Bu. iya, Tetes mata oksimetazolin hidroklorida ah, adalah larutan steril dari mm, oksimetazolin hidroklorida dalam air dengan dapur dan diatur tonisitasnya. ah, Mengandung oksimetazolin hidroklorida atau C16H24 N2O HCl tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110% dari ya. jumlah yang Coba tertera diperhatikan di pada sini. etiket. Kadarnya 90 sampai 110 kan? Beda sama tadi kan, injeksi digoxin tadi kan cuma plus minus 5% ya. Lanjut. Mengandung bahan pengawet yang sesuai. Baku Mm-mm. pembanding oksimetazolin hidroklorida BPFI tidak boleh dikeringkan sampai Mm-mm. dalam wadah tertutup Simpan. rapat. Simpan Dis- dalam. Disimpan dalam wadah tertutup rapat. Oke, berikutnya. Kemudian identifikasi waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang Mm-mm. diperoleh pada penetapan kadar. Oke, Kemudian sterilitasnya memenuhi sterilitas. syarat Mm-mm. pH-nya antara 5,8 sampai 5,8 dan 6,8. Iya, antara ya. Kemudian penetapan kadar. Lakukan penetapan dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi seperti yang tertera pada kromatograf 931, fase gerak, sistem kromatografi, dan prosedur lakukan seperti tertera pada penetapan kadar dalam oksimetazolin. Prosedur eh, apa itu, Bu? Oksimetazolin hidroklorida larutan baku buat larutan oksimetazolin hidroklorida BPFI dalam gerak hingga kadar setara dengan larutan uji. Larutan uji gunakan tetes mata. Prosedur lakukan seperti tertera pada penetapan kadar dalam oksimetazolin hidroklorida. Hitung jumlah dalam miligram oksimetazolin hidroklorida dalam setiap mili tetes mata dengan rumus RU per RS dikali C ya, Bu. RU dan Iya. RS berturut-turut adalah respon puncak utama larutan uji dan larutan baku. C adalah kadar oksimetazolin hidroklorida BPFI dalam miligram per mili larutan baku. Wadah penyimpanannya disimpan dalam wadah tertutup rapat. Oke, nanti sebentar saya jelasin ya. Kita dengar aja dulu sebentar. Ya, jadi di sini untuk sediaan tetes mata oksimetazolin ya. Seperti dilihat di monografi ya.
Ini persyaratan dari obat jadi kadar. Ya, persyaratan kadarnya berapa? 90 sampai 110. Ya, dia lebih lebar ya dibanding injeksi digoksin. Ya, tadi digoksin tadi itu indeks terapinya sempit digoksin. Ya. Kemudian setelah menjelaskan persyaratan kadar, dia baku pembanding. Ya, baku pembanding kan memang dibutuhkan untuk analisa. Kemudian uji identifikasi. Kalau diperhatikan tadi uji identifikasinya kan kalian yang injeksi tadi ada dua kan, ada A dan B. Yang tadi identifikasi yang digoksin pakai apa? Pakai KCKT dan KLT. Yang ini dia pakainya KCKT. Ya, KCKT-nya memang nggak ditulis di sini, cuma dia bilang retensi puncak utama pada larutan uji. Jadi namanya kromatografi itu punya yang namanya kromatogram. Kromatogram itu hasil rekaman dari Ya kalau kemarin kan kita udah pernah analisa tuh ya menggunakan spektro. Kan ada rekamannya. Kalau itu namanya spektrogram. Kalau HPLC juga ada rekamannya namanya kromatogram. Itu ada puncaknya kan kalau kalian lihat kemarin. Nah, jadi untuk identifikasi puncak yang muncul untuk larutan uji, peak-nya ya, peak itu artinya puncak ya, itu sama dengan larutan standar. Jadi kalau uji sama dengan standar itu artinya betul bahwa zat itu adalah yang sedang kita identifikasi. Dalam hal ini metazolin ya. Kemudian sama kayak tadi juga ada persyaratan sterilitas, kemudian pH ya. Di sini pH-nya 5,8 sampai 6,8. Kemudian penetapan kadar ya. Ini kalau tadi untuk injeksi kan ada bahan partikulat ya. Ada kejernihan, ada partikulat, ada endotoksin. Kalau tetes mata nggak ada. Tetes mata di sini sterilitas. Ya, pH 10 7 ini ininya apa namanya? Lampirannya ya. Kemudian sekarang kita lihat sediaan umum ya. Kita lihat sediaan umum untuk tetes mata. Kita gedein aja ya. Tetes mata. Ini inhalasi, tadi injeksi sudah kita baca. Ini kapsul, plester. Sediaan obat mata. Udah kelihatan belum ya? Kelihatan, Bu. Nah ya, untuk sediaan obat mata di sini disatukan ya. Ada salep, ada tetes karena namanya ophthalmic preparation. Jadi sediaan-sediaan untuk mata. Ya, obat mata tersedia dalam berbagai bentuk sediaan. Beberapa di antaranya memerlukan perhatian khusus ya. Sediaan nanti yang salep mata tolong nanti di itu ya. Share screen ya. Sediaan mata yang dalam bentuk salep ya, salep mata ya. Kita lihat ya. Salep mata adalah salep yang digunakan pada mata. Pada pembuatan salep mata harus diberikan perhatian khusus. Sediaan dibuat dari bahan yang sudah disterilkan ya. Jadi kalau kita bikin salep mata itu umumnya itu memang sedianya aseptis. Jadi basisnya itu sudah disterilkan lebih dulu. Jadi perlu perhatian khusus nih salep mata. Bahannya, basis salepnya harus disterilkan lebih dulu dengan perlakuan aseptis yang ketat. Ya, memenuhi syarat uji sterilitas ya. Bila bahan tertentu yang digunakan dalam formulasi tidak dapat disterilkan dengan cara biasa, digunakanlah kan sterilitas kan kalian udah tahu tuh ada beberapa cara ya. Ada dengan cara panas, ada juga dengan cara yang nggak menggunakan panas. Maksudnya kalau dia tidak tahan panas, berarti cara yang lain. Misalnya apa? Dengan cara radiasi. Ya, si radiasi salep mata itu radiasi sinar gamma gitu misalnya ya, karena tidak tahan panas. Kalau yang tahan panas bisa dipakai oven biasanya, ya. Nah, maka dapat digunakan cara-cara diuji sterilitas, ya, dengan pembuatan secara aseptis. Salep mata harus mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan dari mikroba atau memusnahkan. Jadi bisa dengan cara bakteriostatik atau bakterisid. Kalau dia mencegah pertumbuhan namanya bakteriostatis, tapi kalau memusnahkan atau membunuh namanya bakterisid.
Ya, jadi namanya sediaan mata berarti itu harus perlakuannya khusus. Semua komponen yang digunakan di dalam formulasi baik dari zat aktif, zat tambahan maupun komponen bahan kemasnya itu harus disterilkan lebih dulu. Ya, namanya proses pembuatannya aseptis. Jadi kita bekerja dengan bahan-bahan yang sudah steril semuanya, gitu ya. Harus mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai sehingga mencegah tumbuhnya mikroba atau bahkan kita memusnahkan mikroba yang mungkin masuk ya tanpa sengaja bila wadahnya terbuka pada saat penggunaan. Nah, kecuali dinyatakan lain dalam monografi atau formulanya sendiri memang sudah bersifat bakteriostatis, maksudnya apabila komponen zatnya itu memang zat aktifnya membunuh mikroba seperti antibiotik ya, antibiotik salep mata tuh ya, misalnya gentamisin ya. Kecuali dinyatakan lain memang bahannya sendiri bersifat bakteriostatik, bahan obat yang ditambahkan ke dalam dasar salep itu bentuknya bisa larutan, bisa juga serbuk halus, bahan obat. Ya, ini sebenarnya prinsipnya sama kayak kita bikin sediaan salep pada umumnya. Kalau memang dia larut, ya dalam air ya dilarutkan. Atau kalau dia nggak larut, berarti diserbukan tapi dengan halus. Artinya dia digerus dulu, dikecilkan ukuran partikelnya. Salep mata harus bebas dari partikel kasar, ya. Jadi dia nggak boleh ukuran partikelnya itu harus halus dan harus memenuhi syarat kebocoran. Kemudian ada lagi syarat partikel logam pada uji salep mata, ya. Jadi harus diperhatikan salep mata tuh ada uji namanya partikel logam pada salep mata, ya. Wadah untuk salep mata harus dalam keadaan steril pada waktu dia diisi. Ya, pada waktu kan pada saat kita pembuatan sediaan salep mata, semua komponennya harus steril. Sudah dipastikan steril termasuk wadahnya. Jadi nanti kita bekerja aseptis. Kalau aseptis itu jadi pada saat fillingnya kan di bawah laminar airflow, ya itu kelas A. Kelas A tapi di latar belakang B. Ya kan kita udah belajar tuh ruangan-ruangan steril ya. Jadi wadahnya itu steril. Semua basisnya zat aktif, zat tambahan steril tuh udah di mixing ya, tinggal mau filling. Begitu mau filling, wadahnya juga sudah steril, diisi di bawah laminar airflow, maksudnya gitu. Jadi di sini wadah harus dalam keadaan steril pada waktu dia diisi, kemudian ditutup. Wadah salep mata harus tertutup rapat, kemudian disegel untuk menjamin sterilitas pada pemakaian pertama ya. Jadi pada saat kita belum gunakan, dia tersegel ya, tertutup rapat itu terjamin sterilitasnya. Dasar salep yang dipilih tidak boleh mengiritasi mata, memungkinkan difusi obat dalam cairan mata dan tetap mempertahankan aktivitas obat dalam jangka waktu tertentu pada kondisi penyimpanan. Jadi dasar salep itu tidak boleh mengiritasi, ya harus kompatibel ya dengan selain dengan zat aktif, zat tambahan juga dengan mata ya, dengan apa namanya kondisi pemakaiannya kan di daerah mata, berarti tidak boleh mengiritasi mata seperti itu. Kemudian dasar salep Vaseline itu banyak digunakan. Beberapa bahan dasar salep yang dapat menyerap. Ya bisa juga seperti adipslani, bahan dasar yang mudah dicuci. Ya, kalau mudah dicuci itu berarti kayak model krim dan bahan dasar larut dalam air. Larut dalam air misalnya gel. Ya, itu digunakan untuk obat yang memang larut dalam air. Bahan dasar salep seperti ini memungkinkan dispersi obat larut air yang lebih baik, tetapi tidak boleh menyebabkan iritasi pada mata, ya. Jadi maksudnya basis salep itu macam-macam. Ada basis salep yang hidrokarbon kayak Vaseline atau basis salep yang ini tadi apa menyerap seperti Adepslani. Ada juga bahan dasar yang tercuci oleh air seperti krim atau yang larut dalam air seperti gel. Ya. Jadi sediaan mata bentuknya bisa salep, bisa larutan ya. Kemudian bisa suspensi ya, bisa suspensi. Sebentar. Strip larutan natrium fluoresin harus diracik dalam wadah dosis tunggal steril dan di strip kertas steril yang diimpregnasi dengan natrium fluoresin. Kertas akan melepaskan obat dalam jumlah yang cukup.
Oh, jadi ini maksudnya keterangan ini ya, keterangan untuk suatu bahan yang ada di dalam formula untuk sediaan mata ya. Kalau untuk bentuk sediaan di sini salep, kemudian larutan dan suspensi ya. Kalau untuk sediaan salep tadi kan persyaratannya udah ada ya di sini ya tadi ya. Yang penting itu dia harus bebas dari partikel asing, partikel kasar, halus, memenuhi syarat kebocoran dan memenuhi syarat partikel logam pada uji salep mata. Ya. Untuk larutan di sini larutan obat mata itu steril syaratnya, bebas partikel asing, kemudian tadi ya sama kayak tadi juga seperti sediaan injeksi juga steril bebas partikel asing kemudian ada uji apa namanya eh steril bebas partikel asing bebas partikel asing itu seperti bahan partikulat juga jadi maksudnya dia ukuran partikelnya itu memang harus tertentu ya kalau tadi tetes mata oksimetazolin sebentar kita lihat dulu yang tadi. Ini tetes mata oksimetazolin, dia pengujiannya sterilitas, pH, dan kadar ya. Dia tetes matanya bentuknya apa? Larutan ya. Larutan berarti untuk tetes mata yang dalam bentuk larutan, ini tetes mata ya. Tetes mata kan bisa dalam bentuk larutan, bisa juga dalam bentuk suspensi ya. Makanya tadi di sini sediaan mata ya ada dalam bentuk larutan. Nah, kalau larutan di sini persyaratannya steril bebas partikel asing, ya. Nah, kemudian ya, kalau persyaratan umum larutan sebetulnya dia ada persyaratan isotonisitas juga. Tapi persyaratan umum ini belum tentu dipersyaratkan untuk masing-masing monografi tergantung dari bahan obatnya, ya. Karena ada beberapa larutan obat memang perlu hipertonis. Ada juga yang nggak perlu. Jadi kembali lagi ke masing-masing monografinya. Namun secara umum untuk sediaan steril yang udah pasti itu adalah larutannya steril, bebas partikel, kemudian isotonis. Kalau isotonis itu memang sedapat mungkin dia harus isotonis karena kan sediaan mata kita mata itu memiliki pH sekitar 7,4 ya kan. Kemudian cairan mata ya cairan mata itu juga harus isotonis sebetulnya ya. Isotonis itu sama dengan nilai tonisitas larutan NaCl 0,9% ya. Namun ada beberapa yang memang perlu hipertonis. Jadi persyaratan isotonis itu secara umum, namun ada beberapa zat aktif yang mempersyaratkan hipertonis. Ya, untuk apa? Untuk meningkatkan daya serap dan menyediakan kadar bahan aktif yang cukup tinggi untuk menghasilkan efek obat yang cepat. Nah, itu tertentu biasanya ya. Kemudian dia ini formulasinya nih ya, ada pendaparan nih hubungannya dengan pH. Karena di sini air mata, nanti kalau ditanya ya, air mata normal pH-nya sekitar 7,4. Sehingga di sini perlunya pendapar pada sediaan untuk mata ya. Sterilitas udah. Oke. Untuk suspensi dia sediaannya steril. Kemudian kalau suspensi itu berarti zat aktifnya tidak terlarut di dalam cairan pembawa. Sehingga di sini partikelnya harus terdispersi di dalam cairan pembawa selama pemakaian ya. Pada mata seperti yang tertera pada suspensi. Ya, secara umum sediaan suspensi itu zat aktifnya mudah terdispersi pada saat kita kocok ya. Obat dalam suspensi harus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi dan goresan pada kornea ya. Jadi walaupun dia suspensi ya itu diperbolehkan untuk sediaan tetes mata ya. Namun persyaratannya harus sekecil mungkin ya, mikro ukurannya nih ya. Termikronisasi karena kalau tidak dia akan menimbulkan iritasi pada kornea mata kita ya. Jadi ada suatu partikel yang ukurannya besar kan, bisa mengganggu, bisa iritasi sehingga harus sekecil mungkin ya mikron ukurannya.
Ya, suspensi obat mata tidak boleh digunakan bila ada massa yang mengeras atau penggumpalan. Jadi apabila kita punya sediaan suspensi, ya, yang kita lihat dulu adalah pemberiannya. Kalau misalnya kita kocok nih, kan suspensi kan pasti lama-kelamaan agak mengendap ya. Kita kocok, ternyata dia gumpalan, ya. Itu artinya sudah nggak bisa dipakai lagi, ya. Tidak boleh digunakan karena persyaratan suspensi itu mudah terdispersi pada saat dia dikocok. Seperti itu. Begitu. Kemudian kita lihat sediaan. Tadi mata udah ya, mata, injeksi, kemudian sediaan hidung. Siapa yang ambil monografi sediaan hidung? Sediaan hidung sama sediaan satu lagi apa ya? Evaluasi sediaan, iya hidung. Nah, yang tegas individu tetes hidung. Tadi siapa ya? Teguh injeksi ya tadi ya. Nah, ayo dia coba, ayo dia. Tetes hidung silometazolin. Silometazolin ya. Boleh, Bu. Bentar, saya buka farmakopenya ya. Silometazolin ya. Yang tetes hidung ya, Bu. Mm-mm. Tetes hidung nih, tadi saya lihat. Ini tetes hidung silometazolin. Saya bisa share screen, Bu. Oh, mau saya share silakan. Silometazolin. Udah ya, Bu. Iya, silometazolin. Bisa Tetes buka hidung USB-nya nggak? Bisa buka FI-nya nggak? bisa, Bu, bisa. Di Tapi nggak bisa samping-sampingan gitu, Bu. nggak bisa. Coba stop dulu. Ya, kemudian dua-duanya ditampilkan di screen-nya, di monitornya kiri kanan. Baru nanti share screen. Pakainya yang screen. Bentar, Bu. Tetes hidung. Silometazolin. Bisa nggak? Aku udah buka ini, Bu. 2 tab, Bu. Coba. Coba sekarang di share screen. Di Oh. Coba klik Windows, tanda panah ke kanan atau ke kiri, berbarengan. Klik gambar Windows, sama panah ke kanan atau ke kiri. Nanti udah, Bu, nggak kelihatan. bisa. Hah? Nggak bisa. Iya, Ya udah deh, buka aja ininya aja nih. FI-nya baca. boleh, Bu. Di sini tetes hidung silometazolin hidroklorida. Tetes hidung silometazolin hidroklorida adalah larutan isotonik silometazolin hidroklorida dalam air.
mengandung silometazolin hidroklorida C16H24N2 HCl tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110,0% dari jumlah yang tertera pada etiket. Oke. Lalu di sini ada baku pembandingnya silometazolin hidroklorida PFI, lakukan pengeringan pada suhu 105 Celcius selama 4 jam sebelum digunakan. Simpan Derajat dalam ya. wadah. Iya, 105 derajat Celcius. 105 derajat Celcius selama 4 jam. Sebelum digunakan, simpan dalam wadah tertutup rapat dan terlindung cahaya. Ya. Lalu ada identifikasinya, lakukan penetapan seperti tertera pada identifikasi cara kromatografi lapis tipis. Iya. Ya, berarti ini identifikasinya pakai KLT. pH-nya Lalu ada fase geraknya buat nggak usah, campuran. itu nggak usah. Lanjut usah. pH. pH-nya di sini antara 5,0 dan 7,5. Lalu ada penetapan kadarnya. Di sini ada larutan baku timbal saksama sejumlah kilometazolin hidroklorida BPFI larutan dalam air hingga Udah, stop. Stop. Ya. Coba Ibu aja share screen. boleh, Bu. Ya. Ya, udah kelihatan kan ada 2? Udah, Bu. Ya. Jadi silometazolin di sini kan sediaannya di farmakope namanya tetes hidung. Silometazolin hidroklorida, ya, deskripsinya dia merupakan larutan isotonis, ya. Jadi silometazolin HCl kandungannya 90 sampai 110, ya. Ini baku pembandingnya, ini boleh dikeringin. Kalau yang tadi, yang 2 tadi nggak boleh ya. Kemudian identifikasinya diperhatikan, ini identifikasinya pakai KLT. Jadi memang di monografi identifikasi itu biasanya dengan cara kromatografi untuk obat jadi ya. Kalau untuk bahan baku identifikasi biasanya dengan spektro IR, ya. Ini identifikasinya, kalau kromatografinya macam-macam. Ada yang pakai KLT, ada yang pakai KCKT, ya. Prinsipnya kromatografi. Kromatografi itu adalah metode yang bisa memisahkan, ya. Jadi untuk sediaan, kalau sediaan itu kan komponennya zat aktif dan zat tambahan. Sehingga perlu suatu metode yang bisa memisahkan dulu, yaitu dengan kromatografi. Tapi kalau metode spektro itu metodenya tidak selektif, ya, dia nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya kandungan suatu obat kan lebih dari 1 ya kalau namanya obat jadi ya, karena apa? Ada zat aktif dan zat tambahan. Dia akan bisa jadi kalau dengan spektro zat aktif dan zat tambahan itu memiliki serapan yang sama, ya, bisa jadi. Karena dia tidak dipisahkan lebih dulu. Tapi kalau kromatografi enggak, dia betul-betul selektif. Jadi identifikasi pakai, biasanya untuk obat jadi itu pakai kromatografi, ya. Kemudian cara pengujiannya apalagi nih? Pengujiannya pH dan langsung kadar. Ya, jadi kalau pengujian itu sudah pasti yang pertama adalah pemberiannya dulu apa? Organoleptis ya. Kalau pengujian pertama organoleptis dari pemberiannya. Kemudian apa? Untuk tetes hidung ini pengujiannya pH-nya dan kadar. Identifikasi dulu ya, identifikasi pH dan kadar. Tapi di sini dia dipersyaratkan sediaannya isotonis. Ya, seperti itu. Coba kita lihat, tapi di sini nggak dipersyaratkan steril ya. Coba kita lihat tetes hidung yang lain ya. Ada lagi nggak yang sedianya tetes hidung? Ada, Bu, Travelina. Travelina, coba Travelina apa? Coba kita buka Tunggu ya. ya, Bu. Saya tapi nggak bisa share screen. Udah nggak bisa share screen nih. Bentar, saya stop dulu deh. Travelina, saya buka dulu ya.
Ravelina. Tetes hidung. Oke. Ravelina, oksimetazolin. Iya, Bu. Oh, kalau yang Fahmi tadi oksimetazolinnya tetes mata ya? Iya, Bu. Oke. Yang saya tetes telinganya. Ya, oke. Bentar ya. Saya mau sandingin sama farmakope tadi. Oksimetazolin ya. Oksimetazolin. Metazolin. Tetes hidung. Nah, saya share screen ya. Ya. Oksimetazolin, silakan. Iya, Bu. Ya, kok hilang? Sorry. Ya. Tetes hidung oksimetazolin hidroklorid. Tetes hidung oksimetazolin hidroklorid itu larutan oksimetazolin hidroklorid. Bu, itunya, Bu. Dalam air yang diatur tonisitasnya mengandung oksimetazolin hidroklorida, C16H24NO2HCl. Tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Oke. Terus baku pembanding. Baku pembandingnya itu oksimetazolin hidroklorid menurut BPFI tidak boleh dikeringkan, lalu disimpan dalam wadah tertutup rapat. Oke. Identifikasinya, waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperbolehkan pada penetapan kadar. Diperoleh pada penetapan kadar. Oke. Lalu pH di situ menurut halaman standar ya Bu, 1071. Itu lampiran. Lampiran nih. 71 Halaman ya. Antara 4 dan 6,5. Oke. Lalu Bentar. Kok ini ketutupan ya? Ketutupan sih. Nah. Ya. Lalu penetapan kadarnya, lalu lakukan penetapan dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi seperti tertera pada kromatografi. Nomor lampiran 931. Fase gerak, lakukan seperti tertera pada penetapan kadar dalam oksimetazolin hidroklorid. Oke, udah. Kemudian, wadah dan penyimpanan? Dalam wadah tertutup rapat. Ya, itu jadi baunya ada contohnya, Bu. Oh iya, contoh sediaannya iliadin, oksimetazolin, HCl ya. Yap. Jadi untuk sediaan tetes hidung di sini ya. Dari dua monografi yang kita baca tadi, sediaan yang persyaratan utamanya adalah dia selain ini ya, selain pemberian identifikasi pH dan langsung pH dan kadar ya, selain tonisitasnya ada di sini. Ya, jadi isotonisitas pada tetes hidung, pada tetes mata ya, walaupun dia tetes itu penting ya. Kenapa? Karena perih kan, kalau tidak itu menimbulkan iritasi. Tonisitas, kemudian pH, pH-nya itu asam tapi mendekati netral ya, antara 4 sampai 6,5, tadi juga 5 sampai 7 ya pH. Kemudian ada uji identifikasi pasti sama penetapan kadar. Ya. Kalau apa namanya? Sediaan hidung yang steril ya. Sediaan hidung yang steril itu yang bentuknya inhalasi, itu steril. Ya. Kalau sediaan di sini kita lihat ya, tetes hidung oksimetazolin larutan oksimetazolin hidroklorid dalam air yang diatur tonisitasnya. Jadi di sini nggak diatur nih persyaratan sterilnya tetes hidung ya. Coba kita lihat di monografi umum ya.
Kita lihat. Tetes sediaan hidung ya. Sediaan umum. Sediaan hidung, sediaan umum. Kan aerosol, emulsi, inhalasi. Nah, kalau kalian lihat ya di sini inhalasi. Inhalasi itu sebenarnya sediaan melalui hidung ya. Dia sediaannya steril. Ya, dalam air steril. Nih. Dia bisa dalam bentuk inhaler atau bisa dalam bentuk serbuk, macam-macam ya. Inhaler. Ya, ini termasuk sediaan hidung. Tapi kalau tetes hidung tadi itu nggak dipersyaratkan steril ya. Kita lihat di sini sediaan hidung. Larutan solution, larutan optalmik udah. Kemudian pasta, sediaan obat mata ophthalmic preparation, serbuk, suspensi, tetes telinga, salep, ada oh sudah sih ya. Jadi sediaan hidung yang steril itu sediaan inhalasi, sediaan hidungnya ya. Kenapa? Karena dia inhalasi itu secara sistemik ya, inhalasi itu ya. Kalau sediaan tetes hidung, itu kan tetes hidung itu topikal. Ya, jadi dia tidak dipersyaratkan steril di tetes hidungnya. Ya, hanya yang inhalasi. Tadi doang ya, inhalasi. Irigasi, kemudian tadi apalagi inhalasi. Ini ya. Jadi kalau sediaannya dipakai dengan untuk inhalasi, inhalasi itu kan macam-macam ya. Ada yang dia berupa nebulizer ya, ada yang berupa serbuk, ada yang berupa serbuk yang menggunakan alat ya kan. Serbuk yang menggunakan alat tuh maksudnya kayak pakai alat ya seperti orang-orang asma itu kan sebenarnya itu sih di saluran nafas ya, di saluran nafas ya, bukan sediaan hidung ya. Kalau inhalasi, tapi kalau inhaler itu kan yang melalui hidung. Inhaler itu steril ya karena berefek secara sistemik. Tapi ya, kita lihat di bawah nih. Jenis inhalasi khusus ya, coba kalian lihat di sini ya. Karena kalau inhalasi, sediaan CPOB-nya itu termasuk yang harus steril. Ya, macam-macam ternyata inhalasi itu ada yang untuk sediaan untuk apa? Di rongga pernapasan, saluran napas, ada juga yang melalui hidung. Jenis inhalasi khusus yang disebut inhalan terdiri dari satu atau kombinasi beberapa obat yang karena bertekanan uap tinggi dapat terbawa oleh aliran udara ke dalam saluran hidung dan memberikan efek. Ya, jadi dapat diberikan di dalam wadah yang disebut dengan inhaler ya. Jadi dia termasuk ke dalam inhalasi juga. Jadi sediaan hidung yang secara inhalasi yang memperoleh efek sistemik. Ya, coba kita baca ini. Inhalasi adalah sediaan obat atau larutan obat atau suspensi. Terdiri atas satu atau lebih bahan obat yang diberikan melalui saluran nafas. Ya, saluran nafas kan mulai dari hidung. Ya, atau bisa melalui mulut juga untuk memperoleh efek lokal atau efek sistemik. Ya. Namun di sini larutan bahan obatnya itu dipersyaratkan pakai air steril ya atau di dalam larutan NaCl ya karena tadi diatur tonisitasnya diatur. Jadi di dalam sediaan NaCl natrium klorida untuk inhalasi. Ya cara penggunaannya bisa juga disemprotkan menggunakan gas inert. Ya, jadi intinya untuk sediaan inhalasi yang penggunaannya bisa melalui hidung atau penggunaan melalui mulut itu harus steril sediaannya. Ya. Tapi kalau penggunaan yang tetes hidung
Ya untuk efek lokal aja itu persyaratannya tidak dipersyaratkan steril. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tetes hidung, yang dimaksud dengan sediaan steril berarti yang sediaan inhalasi. Inhalasi ini. Ya. Oke, kemudian yang lain coba Septi Berta coba. Silakan. Halo. Septi Berta bisa ini enggak? Share screen enggak? Ibu, kalau saya aja gimana? Boleh. Septi. Tapi aku nggak bisa share screen. Oke, sebentar. Aku injeksi, Bu. Jesse. Iya. Ini grupnya ini kan? Siapa namanya? Ya, Fahmi kan? Ininya. Septi Berta Iya, Bu. bukan? Iya. Aku Satya Wafa. Ya, Septi Wafa. Di drive-nya Septi Berta bukan? Oh, iya. Di Google Drive-nya Kasep. Tunggu ya. Saya buka dulu nih. Ada kebanyakan yang buka masalahnya nih. Tugas individu all. Safety. Ini dia. Tetes hidung. Injeksi lidokain ya? Ya, Iya, Safety. Bu. Iya ya. Lidokain, nanti Ibu buka ininya dulu ya. Farmakopenya dulu ya. Ini lidokain. Lidokain injeksi. Oke. Oke. Nah. Safety injeksi lidokain. Ya. Ininya. Ya, silakan. Oke, mulai ya, Bu. Ya. Injeksi lidokain hidroklorida adalah larutan steril lidokain hidroklorida dalam air untuk injeksi atau larutan steril yang dibuat dari lidokain dengan penambahan asam hidroklorida P dalam air untuk injeksi. Mengandung lidokain hidroklorida C14H22N2O HCl tidak kurang dari 95% dan tidak lebih dari 105% dari jumlah yang tertera pada etiket. Iya. Lalu, buku pembanding lidokain BPFI tidak boleh dikeringkan. Simpan dalam wadah tertutup rapat, terlindung cahaya dalam lemari pendingin. Endotoksin BPFI, catatan bersifat pirogenik, penanganan vial, dan isi harus hati-hati untuk menghindari kontaminasi. Rekonstitusi semua isi, simpan larutan dalam lemari pendingin, dan gunakan dalam waktu 14 hari. Simpan vial yang belum dibuka dalam lemari pembeku. Ini kayak digoksin ya. Jadi dia mirip ininya, indeks terapi sempit juga, kadarnya juga sempit ya, cuma 5% doang ini. Ya, identifikasinya gimana caranya? Untuk identifikasinya, masukkan ke dalam corong pisah sejumlah larutan injeksi setara dengan lebih kurang 300 mg lidokain hidroklorida, ekstrasi 4 kali, tiap kali dengan 15 ml kloroform P, buang lapisan kloroform, tambahkan 2 ml natrium hidroksida 2N pada lapisan air dalam corong pisah, ekstrasi 4 kali, tiap kali dengan 15 ml kloroform P. Kumpulkan ekstrak kloroform, uapkan dengan aliran udara hangat hingga kering. Larutkan hablur yang terbentuk dalam heksana P. Uapkan dengan aliran udara hangat. Keringkan residu dalam hampa udara di atas silika gel P selama 24 jam. Spektrum serapan inframerah residu yang diperoleh dan didispersikan dalam kalium bromida P menunjukkan maksimum
hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada lidokain BPFI. Ya, stop dulu di sini ya. Jadi ini mau menceritakan bahwa si injeksi lidokain ini termasuk yang indeks terapi sempit ya dengan kadar toleransinya 5%, 95 dan 105. Baku pembandingnya juga dia perlu perlakuan khusus juga sih sama kayak di Goxin yang tadi ya di awal kita yang nomor 1 Teguh ya tadi ya. Nah, untuk identifikasi kalian tadi udah dibaca ya Septi ya. Ini adalah contoh identifikasi yang memerlukan proses ekstraksi ya. Diekstraksi dulu. Kenapa diekstraksi? Karena dia suatu sediaan obat jadi, bukan zat aktif atau zat tambahan, bukan zat murni ya. Sediaan karena dia mengandung komponen bahan penolong ya. Pada sediaan injeksi kan banyak bahan-bahan tambahannya. Jadi dia tidak murni sebagai lidokain HCl sehingga harus diekstraksi ya. Ekstraksinya dengan apa? Yaitu dengan kloroform. Nah, nanti dia perlu perlakuan nih. Lapisan kloroformnya dikumpulkan, diuapkan, dikeringkan ya, dikeringkan di sini nih sampai dia betul-betul terbentuk hablur. Jadi tuh hablur tuh udah murni. Nah, nanti yang sudah murni inilah kemudian kita identifikasi dengan menggunakan spektro IR nih. Ini dengan spektrum inframerah. Jadi kalau IR syaratnya itu harus murni. Kalau tidak murni itu nanti spektrumnya seperti yang kalian lihat ya. Dia kan IR ini adalah spektrofotometri infrared. Kalau yang kemarin kita di lab waktu tablet itu ada spektrofotometri UV. Ya bedanya di mana? Bedanya di panjang gelombang. Kalau UV panjang gelombangnya itu rendah ya, 200 sampai 400. Ya, kalau cahaya tampak 400 sampai 700 ya 800 saya lupa ya. Kalau di atas itu namanya inframerah. Ya, dia panjang gelombangnya besar. Ya, bedanya di panjang gelombang. Tapi bentukannya mirip, sama spektrum begitu juga yang kalian udah lihat kan kemarin waktu di lab pengerjaan tablet, bentuknya kayak gitu spektra seperti itu. Nah, itu akan muncul dengan jelas apabila bahan yang kita identifikasi murni. Makanya di sini ada proses yang identifikasinya agak ribet ya, dipakai ekstraksi-ekstraksi. Nah, ekstraksi ini pun keberhasilannya itu menentukan spektrum yang dihasilkan. Kalau kita mengekstraknya nggak betul-betul murni, makanya sampai 4 kali. Ya, itu masih ada nanti komponen placebonya atau komponen zat tambahan yang ikut ya, nanti hasilnya nggak jelas. Ya, itu makanya di sini diceritakan gimana cara mengekstraksinya pakai kloroform sampailah terbentuk hablur tadi. Hablur tuh udah murni lidokain HCl gitu ya. Nah, di situ spektrumnya nanti kalian harus bikin dulu kalau spektrum IR itu harus bikin yang namanya tablet dengan kalium bromida, bukan tablet sih. Jadi kayak cakram gitu ya. Jadi dia harus ada ininya, harus ada dicampur dulu dengan kalium bromida hablur yang tadi ya. Ini mau menceritakan kalau misalnya identifikasi obat jadi menggunakan IR itu harus diekstraksi. Ini tadi bentuknya ini apa? Injeksi lidokain HCl ya. Oke. Ini jarang sebenarnya ada obat jadi identifikasinya pakai IR. Lanjut lagi endotoksin. Untuk endotoksin bakteri pada nomor lampiran 201. Sorry. Kalau hilang, sorry, Septi. Ya, nggak apa-apa. Oh alah, kenapa ini begini sih? Oke. Ya. Untuk endotoksin bakteri pada nomor lampiran 201 tidak lebih dari 1,1 unit endotoksin Fi per miligram lidokain hidroklorida. Betul. Ini mau cerita endotoksin ya. Ini saya kenapa keklik lagi ya? Lah, sensitif banget sih. Endotoksin bakteri. Ya, coba uji endotoksin itu apa? Uji endotoksin bakteri adalah uji untuk mendeteksi atau mengkuantitasi endotoksin bakteri yang mungkin terdapat dalam sampel yang diuji. Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan limulus
Bu, bacanya ameboid Ya, listed. ya, UAL. lal ya, lal, biasa lal. Jadi dia adalah ekstrak air dari amebosit dalam kepiting lada hitam nih, kepiting kepiting ladam kuda. Kepiting ladam kuda itu nama binatang ya, nama hewan ya. Dia ekstrak air amebositnya dan dibuat khusus sebagai pereaksi dari endotoksin. Pengujian endotoksin itu menggunakan lal ini. Jadi udah semacam kit gitu ya yang udah kita siap pakai. Reaksi lal bereaksi dengan beberapa glukan bila ditambahkan pada endotoksin. Beberapa sediaan yang diperlakukan tidak bereaksi dan glukan yang harus digunakan untuk contoh yang mengandung glukan. Ini di lampiran 201 itu menceritakan tentang endotoksin. Yang pertama itu adalah uji endotoksin itu apa? Jadi endotoksin itu adalah suatu hasil metabolisme dari bakteri ya. Jadi bakteri kita kan tahu ya bakteri itu tersusun dari komponen protein juga ya. Kemudian juga ada bakteri kan ada dinding selnya, ada membran selnya. Kalau misalnya bakteri itu kita mensterilkan ya, kita mensterilkan mikroba. Berarti kan mikroba itu bisa mati. Ya, ada yang mati atau yang dihambat pertumbuhannya ya. Kalau yang kita sterilkan itu sampai membunuh semua mikroba, itu kan ada ininya, ada metabolit-metabolitnya. Jadi ada ibaratnya badan-badannya si bakteri itu, organ-organnya si bakteri yang tersisa di dalam sediaan kita, di dalam injeksi. Nah, untuk itu, misalnya ada bagian membran selnya bakteri atau dinding selnya bakteri yang ketinggalan di sediaan injeksi kita, itu akan menimbulkan namanya disebut dengan pirogen. Kenapa? Bisa menimbulkan demam bagi orang yang disuntikan. Oleh karenanya ada persyaratan endotoksin yang diperbolehkan. Berapa? Di sini tidak lebih dari 1,1 unit endotoksin untuk setiap miligram dari lidokain hidroklorida. Ya. Nah, syaratnya kalau dulu uji pirogen namanya pakai hewan coba kelinci ya, tapi kemudian kontroversial ya tentang perlindungan hewan, pakailah sekarang dengan lal ini tadi ya, tapi ujinya namanya endotoksin ya kan. Itu sebenarnya sama tujuannya ya untuk melihat sediaan kita tuh bebas pirogen, jadi tidak menimbulkan demam. Jadi sisa metabolisme dari bakteri yang udah mati akibat disterilkan itu tidak boleh menimbulkan demam. Ya ini menceritakan tentang si pengujian lal. Nah, bagaimana prosedurnya ya, penyiapan larutannya di sini. Kemudian penyiapan larutan uji, kemudian ini proses pengujian nih, bagaimana pengencerannya, penetapan batas endotoksin. Jadi endotoksin di dalam sediaan steril itu ada yang terstate persyaratannya. Kalau kayak gini nih, untuk sediaan lidokain hasil ada tidak lebih dari 1,1. Jika tidak ada dipersyaratkan ada rumusnya ya. Nih, penetapan batas endotoksin. Batas endotoksin obat ditetapkan berdasarkan dosis. Ya, sama dengan K dibagi M. Nah, ini ada. Jadi kalau kita mau kalau misalnya tidak ada persyaratan berapa batas endotoksin di dalam sediaan steril kita, sediaan injeksi, itu dihitung berdasarkan dosis sehari makanya berapa dan berdasarkan ini pakai rumus ini ya, K per M. Gitu. Ini untuk informasi teman-teman biar tahu. Jadi ada pengujian batas endotoksin itu caranya gimana? Pakai rumus ini, ada perhitungannya. Kemudian ini menjelaskan tentang bagaimana cara pengujian, cara perhitungan ya. Seperti itu. Kemudian persyaratan lanjutannya lanjut ke partikulat safety. Ibu pH-nya belum kelewat. pH. Kelewat ya pH-nya ya. pH-nya di atas ya. pH. Oh ini nih pH. pH pada nomor lampiran 1071 antara 5 dan 7. Iya. Dibaca Ya, nggak jadi Bu ini? Iya, iya. Oh iya, penetapan pH. Boleh dibaca coba di ininya dulu. pH adalah harga yang diberikan oleh alat potensiometrik atau pH meter yang sesuai, yang telah dibakukan sebagaimana mestinya
yang mampu mengukur harga pH sampai 0,02 unit pH menggunakan elektrode indikator yang peka, elektroda kaca, dan elektrode pembanding yang sesuai. Oke, lanjut. Alat harus mampu menunjukkan potensial dari pasangan elektrode dan untuk pembakuan pH menggunakan potensial yang dapat diukur oleh sirkuit dengan menggunakan pembakuan, nol, asimetri, atau kalibrasi, dan harus mampu mengontrol perubahan dalam milivolt per perubahan unit pada pembacaan pH melalui kendali suhu dan atau kemiringan. Pengukuran dilakukan pada suhu 25 derajat Oke, apa bacanya Bu? 25 derajat plus minus 2. Jadi gini. Jadi, penetapan pH itu kalian mungkin udah pernah nguji ya, pakai alat pH meter yang ada di lab. Jadi alat itu merupakan suatu alat potensiometrik ya. Potensiometrik itu suatu alat ukur yang melihat beda potensialnya ya. Jadi di sini pakai elektroda sebagai indikatornya. Ya, elektroda. Elektroda ini harus selalu tercelup di dalam cairannya. Jadi kalau kalian bekerja dengan pH meter di lab, itu harus tidak boleh ceroboh. Elektroda itu nggak boleh dibiarin kering begitu. Kalau nggak rusak dan itu harganya mahal banget elektrodanya ya. Jadi suatu elektroda yang sangat peka dia. Elektroda kaca yang dia harus selalu di dalam pH netral ya, pH 7 ya, kurang lebih pH 7. Nah, sebelum digunakan dia harus dikalibrasi dulu ya. Jadi makanya di sini pH meter yang sesuai yang telah dibakukan. Istilahnya dikalibrasi kalau alat ya. Dikalibrasi pakai kalibratornya biasanya 2 pH kalibratornya, yaitu pH 4 sampai pH 7 biasanya. Ya, itu setiap pagi sebelum kita biasanya gini, di lab ya, itu setiap hari harus setiap pagi dia harus dibakukan. Ya, jadi di-adjust, selalu di-adjust. Kenapa? Karena dia sensitif terhadap perubahan lingkungan. Bahkan suhu aja itu maksudnya harga pH yang ada di farmakope itu pengukurannya itu pada suhu tertentu. Kalau di sini kan kecuali dinyatakan lain itu pada suhu 25. Ya, kecuali dinyatakan lain. Jadi pada suhu yang berbeda bisa jadi harga pH-nya berbeda. Seperti itu maksudnya ini. Mau menjelaskan seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah larutan dapar kan untuk pembakuan pH meter. Karena pH ya larut apa namanya pH meter itu harus tadi dibilang dibakukan, artinya dikalibrasi. Ini di sini dijelaskan pakai apa? Pakai dapar. Ini ada preparasinya nih, cara buat daparnya ada di sini. Kemudian lanjut ke bahan partikulat. Persyaratan berikutnya untuk injeksi lidokain. Selanjutnya yaitu bahan partikulat dengan nomor lampiran 751 memenuhi syarat seperti tertera pada injeksi volume kecil. Oke. Kemudian syarat lain pada Syarat injeksi. lainnya yaitu memenuhi syarat seperti tertera pada injeksi dan penetapan kadar lakukan penetapan seperti tertera pada penetapan kadar lidokain hidroklorida dalam injeksi lidokain dan epinefrin. Ya. Jadi ini monografinya udah selesai ya di sini ya. Nah, kalau kita mau lihat bahan partikulat itu ada persyaratannya, kriteria keberterimaannya beda untuk injeksi volume kecil dan injeksi volume besar. Ya, kalau injeksi volume besar tentunya lebih banyak lagi kan. Jadi dia dipersyaratkan pada 2 ukuran partikel yaitu 10 mikron dan 25 mikron. Ya, jumlahnya berbeda. Kalau yang injeksi volume kecil pastinya lebih sedikit dibanding yang injeksi volume besar. Dan bahan partikulat itu ada 2 cara, dengan hamburan cahaya dan dengan mikroskop. Ya, kalau kemudian tadi syarat lain seperti tadi pada injeksi, tadi kan sudah dibaca pada waktu di awal ya di Goksin ya. Untuk injeksi persyaratan umumnya kan ada steril, kemudian bahan partikulat, kemudian kejernihannya ya harus dilihat. Kemudian untuk persyaratan tonisitas ya, sedapat mungkin dia isotonis ya, sedapat mungkin isotonis injeksi volume kecil ya. Tapi kalau injeksi volume besar wajib ya, injeksi volume besar tuh infus. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Absen ya. Yang belum nanti saya cek ya
di G Drive-nya kalau sampai dengan kasih waktu. Sekarang di apa teman-teman semua ini udah ngerjain belum? Coba ya saya share nih. Kok seperti wafa sih? Ananda Sela. Asam tranexamat. Injeksi. Ya. Ini kalau dilihat ya, injeksi dia persyaratannya memang endotoksin ya, wajib ya. Kemudian ada ini kan ini nggak lengkap ini berarti ngambilnya nih. Ananda Sela ya. Harusnya ada persyaratan injeksi, syarat lain memenuhi syarat injeksi, harusnya ada nih. Asam tranexamat. Ini kalau kita lihat di sini tranexamat. Injeksi asam tranexamat. Ya. Dia kan ada identifikasi ABC ya, kemudian pH, endotoksin, kemudian cemaran organik, penetapan kadar. Oh, dia nggak disebutkan memenuhi persyaratan injeksi ya. Berarti ini kurang ya. Harusnya persyaratan umum dari injeksi harus pasti ada steril, bahan partikulat itu pasti ada. Ya. Kemudian Ibu, mohon maaf, waktunya udah habis. Iya, ya, udah mau habis ya. Ya, habis sorry ya. Iya. Kita absen aja langsung ya. Yang belum, yang belum, nanti saya mau cek. Saya memang belum ngecek keseluruhannya, siapa aja yang belum. Ya, yang belum saya kasih kesempatan hari ini selesain udah langsung di G Drive-nya diupload semua ya. Kalau enggak nanti nggak ada nilainya. Oke. Saya absen dulu ya. Ini yang nggak hadir siapa ya? 2B hadir semua, Bu. Oke. Ada habis semua ya. Ya, coba saya absen ya. Dia Ayu. Hadir, Ibu. Sarah Fauzia. Hadir, Bu, dia ada. Ya. Anita Rahman. Hadir, Bu. Sylvia Yuni. Hadir, Bu. Mala. Hadir, Bu. Romli. Hadir, Bu. Yulita. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Anita hadir. Gita. Hadir. Yusnia. Hadir, Bu. Ravelina ada. Lulu. Hadir, Bu. Septi Berta. Hadir, Bu. Este Nurmaya. Hadir, Ibu. Ayo dia ada. Roida. Hadir, Bu. Fahmi ada. Flo. Hadir, Bu.
Hadir Ibu, hadir. Ananda Sela, Hadir, Bu. Hadir Ibu. Putri Lestari tadi ada. Farizan. Farizan ada. Iskandar. Iskandar. Kok Iskandar nggak ada sih? Nggak hadir ya Iskandar ya? Di partisipan ada nggak tadi ya? Saya cek nggak ada ya Iskandar. ada, Ya. Nia Febrina. Hadir Bu. Ara. Azahra. Ara juga nggak ada ya? Azahra. Nggak ada. Arta. Hadir Bu. Hadir, Bu. Oke. Azahira. Hadir, Bu. Salsa. Hadir Bu. Ananda Maharani. Hadir Ibu. Mutiara. Mutiara juga nggak ada nih. Nia Mulyani. Nia hadir Bu. Nia kemarin sakit ya? Iya Bu. Sudah sehat sekarang? Alhamdulillah udah sehat Bu. Alhamdulillah. Kenapa kemarin masuk angin? Seperti apa? Indah. Hadir Bu. Siti Fatimah. Hadir Bu, ada. Teguh ada. Siti Azkia. Hadir Bu. Masya Allah. Kenapa begini? Oke. Abdul Hafiz. Hadir. Ilmi. Hadir Bu. Feli ada ya. Silvi Nuraini. Hadir Ibu. Anita Hayatun Nufus. Hadir, Bu. Ya, Deborah. Hadir, Bu, Deborah. Anita hadir Bu. Iya. Di sini yang tidak hadir itu Mutiara Andini, Azahra, Iskandar. Kok tumben banyak ya? Ibu Mutiara Andini ada Ibu di partisipan? Mutiara ada. Ada Bu. Mutiara Andini. Oh, ada ya? Oh, kalau yang udah di absen sini nggak bisa berubah lagi ya? Nggak bisa Bu, nanti paling tergantikan. Oke. Berarti nanti Mutiara Andini tolong dikirimin screenshotnya aja ya. Azhara, Iskandar, Mutiara Andini. Nanti Mutiara Andini kalau memang hadir, screenshotnya dikirim aja ya. Mana ini screenshotnya nih? Ya, di ke sekre aja. Oke. Iya, gitu ya Mutiara ya. Ya, mungkin begitu aja teman-teman semuanya. Nanti pekan depan kita lihat kisi-kisinya apa. Sebelum libur kita bahas dulu. Mungkin itu Ibu, aja. Ibu, Ya. tugas yang presentasi kemarin yang udah Seli revisi kirimnya kemana Bu? Kira-kira? Oh itu ya yang tugas tablet. Iya Bu, presentasi soal itu. Mm-mm.
Tugas presentasi digabungin di satu itu aja kali ya. Di satu apa G-Drive atau folder gitu ya untuk kelompok tugas tablet dan kapsul. Jadi yang finalnya digabung di satu file. Tolong dibuatin aja yang kelas A dan kelas B. Oh, yang kelas ini belum ya? Yang pagi kelas Deborah belum ya? Iya, Bu. Kelas Sally kan masih ada 3 kelompok lagi ya. Ya, tolong ya yang untuk tablet dipersiapkan semuanya sudah harus siap. Ya, nanti kalau misalnya mau dipanggil kelompok 1, kelompok 2, 3 itu random siapa aja ya. Yang penting harus siap. Ya, kalau namanya evaluasi berarti kalian nanti harus dijabarkan. Jadi misalnya pengujian kapsul itu kan apa tuh? Keseragaman bobot ya dengan waktu hancur. Keseragaman bobot ya dijabarkan di situ. Ya, jangan tiba-tiba dia TMS, lah dari mana itunya? Jalan ceritanya tuh gimana bisa nyimpulin TMS? Ya, tolong ya. Jadi nanti kita besok pada saat presentasi bisa cepet. Ya, kayak kelas kemarin kalau kelas yang sore ya, itu kan mungkin karena belum ke info. Jadi ada teman-teman yang tiba-tiba udah hasilnya TMS atau hasilnya MS. Gimana cara evaluasinya ya? Jadi dilengkapin. Yang dipresentasikan cukup dari hasilnya aja ya. Hasil seperti apa, pembahasan seperti apa itu nggak usah dari awal-awal nggak usah. Seperti itu. Di PPT-nya boleh dibuat, tapi yang ditampilkan, dipresentasikannya langsung aja ke hasil. Karena kan dari awal sama semua, formulanya sama, ya kan? Cuma tinggal hasilnya kita mau lihat seperti apa sih hasil yang diperoleh gitu loh. Itu ya. Itu aja Sally, nanti tolong digabungin aja semua ya Sally. Dibuatkan foldernya gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Ibu, Nanda mau nanya. ya. Ibu, yang format laporan praktikumnya kayak gimana ya, Bu? Belum tahu ya. Nanti kemudian waktu awal-awal praktek kan udah di-share tuh. Iya, Nanti Ibu. saya share lagi ya. Iya, terima kasih, Ibu. Ya. Oke, ini kita mau teman-teman mau lanjut lagi ya. Mohon maaf ya waktunya kepake karena tadi saya memang baru mulainya agak telat juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih sama-sama, Junif ya.